baiklah Bu Indra, sebelum Bu Indra melakukan nanti praktik pelaksanaan coaching, kita bahas dulu tentang kompetensi yang ingin Bu Indra sampaikan. Yang pertama, kesepakatan rubrik penilaian percakapan coaching. Nah, dalam percakapan coaching nanti yang ingin saya amati, yang pertama tentang kehadiran penuh atau present. Nah, yang kedua tentang mendengar aktif. Selanjutnya tentang pertanyaan yang berbobot. Nanti apakah pertanyaannya Bu Indra itu dapat menggali yang lebih dalam tentang permasalahan-permasalahan yang coach hadapi. Yang terakhir yaitu memberdayakan coach. Jadi 4 indikator itu nanti yang akan ada di dalam rubrik penilaian percakapan coaching ini. Sudah jelas ya Bu? Ibu sudah jelas. Nah, selanjutnya yang kedua, saya ingin menanyakan kompetensi coaching yang ingin Bu Indra kembangkan itu apa ya? Dari keempat kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan, yang pertama pertanyaan berbobot tentunya, dan yang kedua adalah memberdayakan coaching. Oke, bagus sekali Bu. Nanti kita lihat bersama ya saat pelaksanaan coaching. Ya Bu. Selanjutnya pertanyaan saya selanjutnya yaitu kompetensi yang secara spesifik ingin saya observasi kira-kira yang mana yang Bu Indra inginkan? Yang ini pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang saya ajukan untuk coaching dan bisa menggali potensi coaching dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi melalui potensi yang ada pada dirinya. Nah, yang terakhir Bu Indra, sebelum kita melaksanakan coaching itu yang ingin saya tanyakan, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Indra itu apa ya? Ingin memberdayakan coaching saya nanti Bu, bagaimana dia dalam menghadapi masalahnya, potensi apa yang bisa dikembangkan ketika harus menggali potensi pada dirinya untuk menghadapi masalah yang ada sehingga tercapai apa yang beliau inginkan dari masalah tadi, solusinya. Baik Bu Indra, bisa dimulai ya praktek coachingnya? Ya Bu, bisa Bu. Assalamualaikum Bu In. Waalaikumsalam Bu Mus. Maaf, bolehkah saya meminta waktunya sebentar Bu In? Oh nggih Bu Mus, silakan. Begini, anak-anak sudah pulang kan? Kira-kira tidak mengganggu penjenengan ya Bu? Oh tidak sama sekali tidak. Gimana Bu Mus, ada apa nggih? Begini Bu In, akhir-akhir ini saya melihat murid-murid yang saya ajar itu kurang antusias dalam pembelajaran, bahkan dalam pengumpulan tugas itu juga sering terlambat. Jadi menurut Bu Mus, apa yang Bu Mus harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi Bu In. Menurut Bu Mus, hal apa yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Mus? Ya sepertinya saya dalam pembelajaran itu terlalu monoton. Saya sering berbicara sendiri, menerangkan di depan kelas. Kemudian anak-anak kurang saya beri kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau aktif berbicara Bu In. Oh seperti itu ya Bu Mus. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu tidak malas, kemudian penuh semangat dan perhatian penuh dalam pembelajaran Bu Mus? Ya tentunya pembelajaran yang mengasihkan ya Bu In. Sepertinya saya harus mengubah pembelajaran itu dengan berbagai media pembelajaran, misalnya melalui video YouTube, terus dari artikel dari internet, dan kemudian hasil tugasnya juga harus yang sesuai keinginan dan bakat anak. Seperti itu ya, bagus Bu. Saya sependapat dengan Bu Mus. Lalu menurut Bu Mus, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bu Mus itu antusias dalam mengikuti pembelajaran itu Bu? Ya
Saya akan yang pertama akan mengubah pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Misalnya sekarang itu saya harus menggunakan media yang tepat untuk anak-anak ya Bu Indah. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Humus selama ini, apakah penyebabnya sehingga murid-murid Humus itu kurang antusias Bu dalam pembelajaran dalam keseharian bersama Humus? Ya Bu In, selama ini tuh kalau saya memberikan tugas itu hanya dalam satu bentuk saja, misalnya menjawab pertanyaan. Nah, untuk kedepannya saya ingin anak-anak itu memberikan hasil belajarnya dalam bentuk yang sesuai keinginan mereka. Misalnya saja dalam bentuk video, dalam bentuk audio, dan juga dalam bentuk laporan yang lain Bu. Seperti itu mungkin juga ya Bu. Kalau boleh tahu ya Bu Mus ya, Ibu itu selain menggunakan media-media yang tadi, Ibu menggunakan sumber belajar apa lagi Bu kira-kira? Ya, kalau selama ini saya hanya memakai buku teks ya Bu. Untuk depannya saya ingin agar anak-anak itu lebih dalam lagi dalam mempelajari pembelajaran saya dengan berbagai sumber dari internet misalnya, terus belajar di luar ruangan. Itu Bu In. Bagus sekali Bu. Selain buku-buku teks tadi Bu, adakah penunjang yang lain Bu ketika pembelajaran? Kalau sebelumnya memang hanya buku teks Bu. Kedepannya saya ingin memberikan sumber belajar yang lain. Contohnya Dengan menggunakan video, tayangan video, dengan mengajak anak-anak belajar di luar, seperti itu Bu In. Nah, betul sekali Bu. Saya setuju dengan pendapatnya Bu Mus. Saya yakin sekali Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar untuk dapat membuat anak-anak itu lebih antusias ya Bu dalam pembelajaran. Ya, Bu In. Jadi sekarang apa kira-kira rencana Bu Mus untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi sekarang ini? Ya, rencana saya ingin terlebih dahulu membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi Bu In, yang sekiranya bisa membuat anak itu lebih merdeka belajar. Kemudian saya ingin murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Wah, bagus sekali Bu Mus rencananya ya. Bu Mus, mudah-mudahan yang Ibu rencanakan ini akan berhasil. Ya, terima kasih ya Bu In atas semangatnya. Iya, kemudian ini Ibu, apa komitmen Ibu terhadap rencana-rencana Ibu tadi? Ya, saya akan menyampaikan dan merencanakan pembelajaran yang lebih mengasihkan kepada anak-anak saya. Wah, bagus sekali Bu Mus. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bu Mus ya. Ya, terima kasih. Amin, Bu In. Iya Bu, sama-sama. Sukses selalu. Semangat ya Bu Mus ya. Terima kasih Bu In. Kalau begitu saya permisi ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Alhamdulillah Bu In sebagai coach dan Bu Mus sebagai coaching telah melaksanakan coaching dengan sangat baik, di mana hubungan antara coach dan coaching yang mendorong timbulnya potensi diri coaching adalah tujuan utama dari coaching. Kemudian pertanyaan yang diajukan kepada coach sudah mampu mendorong timbulnya solusi yang dihasilkan dari ide kreatif dari coaching. Kemudian selanjutnya pertanyaan coach membuat coach ini menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus diperbaiki. Kemudian dari pengamatan saya, tujuan yang disampaikan coach sangat jelas, yaitu mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Kemudian coach menanyakan komitmen terhadap rencana yang diajukan oleh coaching,
sehingga coach menjadi yakin bahwa dalam mengambil keputusan itu benar-benar berdasarkan potensi yang ada pada dirinya. Demikian yang telah dilaksanakan coaching antara coach dan coaching telah berjalan dengan baik. Terima kasih. Saya menambahkan sedikit ya Bu. Kira-kira keterampilan coaching apa yang masih ingin ditingkatkan setelah tadi Bu Indra melakukan coaching ini tadi? Tentang coaching. Yang dari Pak Oh, Indra yang tadi itu. Bu, yang masih ingin Ini saya saya- kembangkan lagi itu yang mana yang ingin Kalau ditingkatkan? menurut saya ini ya Bu, dalam membuat pertanyaan-pertanyaan ini ya mungkin saya masih kurang dapat menggali ini ya. Harusnya saya ini harus berlatih lebih lagi agar apa yang saya tanyakan ini bisa berbobot dan bisa benar-benar menggali potensi dari seorang coaching dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Baik. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan dapat terwujud, Bu. Itu Amin. saja mungkin tambahan dari saya. Amin. Akhir kata kita tutup bersama-sama dengan bacaan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman. Untuk kali ini Bu Mus, saya akan melaksanakan pertanyaan observasi terhadap Bu Mus. Sebelum Anda melaksanakan coaching, saya ingin menanyakan tentang kemampuan kompetensi yang ingin dicapai, kesepakatan publik penilaian percakapan dari coaching yang ingin dicapai oleh Bu Mus. Itu apa saja? Di sini ada kehadiran atau present, kehadiran penuh atau present, mendengar aktif, pertanyaan berbobot, atau memperdayakan coaching. Ya Bu Jumiati, terima kasih. Sebetulnya yang ingin saya gali lagi yaitu tentang pertanyaan berbobot Bu, keterampilan coaching dalam pertanyaan yang berbobot. Saya ingin bisa belajar lagi tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa saya sampaikan kepada coach agar coach itu bisa tergali kompetensinya dan bisa menyelesaikan solusi permasalahannya sendiri. Baiklah Bu Mus, kalau Bu Mus tadi sudah mengambil kesepakatan, sekarang sesuai data yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan agar pelaksanaan coaching ini berjalan dengan baik? Ya, yang pertama itu memberdayakan coach. Dalam artian coach itu bisa memberikan solusi atas permasalahannya sendiri dengan kita bantu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus yang nantinya bisa membuat coach menyampaikan menyampaikan jawaban-jawaban atas pertanyaan dari coach sehingga bisa memberikan solusi yang terbaik untuk dirinya. Baiklah, setelah Ibu mengembangkan kompetensi yang telah Ibu berikan tadi, sekarang kompetensi secara spesifik apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam melakukan coaching ini? Ya, cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus pada coach Ibu. Baiklah Bu Mus, setelah Ibu menentukan kompetensi secara spesifik, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Mus itu yang bagaimana? Ya, yang ingin saya kembangkan lagi yaitu antara lain yang pertama itu kehadiran penuh pada saat coaching. Yang kemudian ada mendengarkan aktif antara coach dan coach. Selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach. Dan yang terakhir yaitu memberdayakan coach agar
bisa menyelesaikan atau mengambil solusi atas permasalahannya. Wah, baiklah Bu, kalau begitu silakan Ibu untuk melaksanakan coaching. Selamat siang Bu Mus. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Mus, maaf mengganggu waktu Bu Mus. Apakah Bu Mus hari ini sibuk? Oh, tidak Bu In, dengan senang hati. Ada apa ya Bu In? Begini Bu Mus, saya tuh sebenarnya ada sedikit permasalahan dengan pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid di kelas saya ketika pembelajaran bersama saya itu kurang antusias Bu Mus. Mereka bermalas-malasan, kurang bersemangat, seperti itu Bu Mus. Iya, jadi apa yang Bu In harapkan dari obrolan kita siang ini? Saya berharap dari obrolan yang kita lakukan ini saya bisa menemukan cara atau mungkin solusi gitu atas masalah yang saya hadapi ini Bu Mus. Iya, begini Bu In, kira-kira hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau saya ingat-ingat ya Bu Mus, kayaknya ketika pembelajaran itu saya mungkin terlalu monoton Bu dalam mengajar ya, terlalu banyak berbicara, terus pembelajaran itu dominan ada pada saya sehingga murid-murid saya itu kurang aktif berbicara dan kurang begitu antusias mengikuti pembelajaran saya Bu Mus. Jadi menurut Bu In, kira-kira hal apa saja yang membuat murid Bu In bisa tidak malas dalam pembelajaran, lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran? Kalau menurut saya sih, mungkin saya harus merubah pembelajaran saya ya Bu, agar lebih menyenangkan, lebih asik dan tidak monoton dan tidak membosankan. Apa seperti itu ya Bu ya? Iya Bu In, saya sependapat dengan Bu In. Lalu kira-kira apa yang membuat murid-murid Ibu tidak bosan dalam pembelajaran? Kalau menurut saya, dalam pembelajaran itu saya harus menggunakan semacam ice breaking gitu ya Bu ya, ketika murid-murid sudah mulai bosan, kemudian saya bisa menggunakan mindfulness, kesadaran penuh gitu ya, bisa melakukan kayak stop itu ya Bu ya. Seperti itu agar anak-anak itu bisa terfokus kembali Bu ya dengan pembelajaran saya. Betul sekali Bu In. Lalu kira-kira kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya itu apa Bu In yang menyebabkan? Kalau menurut saya, apakah tugas yang saya berikan itu kurang beragam ya Bu ya, sehingga murid-murid itu kurang leluasa terhadap tugas yang saya berikan, tidak sesuai dengan yang mereka inginkan Bu, mungkin Bu, seperti itu. Bisa juga Bu In. Selama ini kalau boleh tahu Bu In menggunakan sumber belajar apa saja Bu In? Saya tuh biasa menggunakan sumber buku teks itu. Apakah ada sumber belajar lain yang kira-kira bisa Ibu berikan pada anak-anak? Saya berpikir saya ingin menggunakan ini Bu untuk anak-anak itu media pembelajaran yang lain, mungkin video-video gitu ya Bu yang bisa kita download dari YouTube. Terus kemudian mungkin saya juga akan membaca di blog-blog yang tentang pendidikan itu Bu ya, mungkin bisa menambah pengetahuan saya. Terus kemudian mungkin memanfaatkan TikTok itu Bu ya, anak-anak itu kan sekarang lagi ngetren ya. Iya itu ya Bu ya, mungkin itu Bu yang bisa nanti saya gunakan untuk anak-anak agar mereka lebih antusias lagi Bu dalam pembelajaran. Wah, betul sekali Bu In. Saya sependapat dengan Bu In. Lalu Bu In, apa rencana Bu In untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya ke depannya untuk permasalahan ini, saya yang pertama ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan Bu dengan menggunakan sumber belajar yang beragam tadi, seperti video
yang dari YouTube tadi, mungkin dengan audio, kemudian gambar-gambar yang menarik yang saya tampilkan di apa itu layar itu loh Bu ya, LCD itu ya Bu ya. Anak-anak itu kan biasanya antusias Bu itu. Kemudian saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar anak-anak itu dapat terlihat Bu bakat, minat mereka sesuai bakat dan minat mereka masing-masing. Saya akan memberikan pembelajaran yang beragam untuk mereka Bu, agar mereka itu lebih semangat, lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran saya Bu. Wah, bagus sekali rencana Bu In. Lalu Bu In, kalau misalnya rencana Bu In ini berjalan, pasti akan berhasil. Kemudian Bu In, kalau boleh tahu komitmen apa yang akan Bu In lakukan untuk masalah ini Bu In? Saya berpikir ini ya Bu, saya akan membuat pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid itu dapat menjalankan Merdeka Belajar ini Bu, yang sekarang ini sedang kita laksanakan ya IKM ini Bu ya, implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya arahkan mereka kepada pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya Bu, yang sesuai dengan minat, bakat, dan karakter mereka Bu. Bagus sekali, luar biasa, semangat Bu In. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu In ya. Amin ya Bu. Terima kasih ya Bu Mus atas waktunya yang sudah berkenan mendengarkan keluh kesah saya Bu. Sama-sama Bu In. Semoga kita menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak ya Bu In. Iya Bu, semoga ya Bu ya, sukses untuk kita semua Bu. Amin. Terima kasih loh Bu Mus ya atas waktunya. Amin. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Bu, masih ada apa ini kegiatan yang lain. Terima kasih Bu Mus. Alhamdulillah tadi Bu Mus sudah melaksanakan coaching terhadap Bu Indra ya. Nah, sesuai data yang saya peroleh tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa Bu Mus sebenarnya sudah bisa melaksanakan keterampilan coaching dengan sangat maksimal, dengan sangat baik. Terbukti tadi sesuai dengan rubrik penilaian kita yang sudah sepakati di awal Bu. Nah, itu dalam kehadiran penuh Bu Mus itu sudah sangat fokus untuk bersikap terbuka, kemudian sabar dalam menghadapi apa yang disampaikan oleh Koji. Nah, kemudian Bu Mus juga sudah menggali informasi yang lebih dengan ingin tahu lebih banyak tentang Koji. Nah, kemudian dalam indikator yang kedua yaitu mendengar aktif. Tadi Bu Mus sudah melaksanakannya dengan penuh, mendengarkan dengan penuh. Iya. Terbukti tadi bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi Koji. Nah, selalu mengajukan pertanyaan terbuka, dan itu pertanyaan yang Ibu ajukan berasal dari mendengarkan si Koji tadi. Indikator yang ketiga yang Bu Mus tadi ingin kembangkan, tadi kan Bu Mus mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah, tadi saya lihat Bu Mus sudah mengajukan pertanyaannya pertanyaan terbuka, sehingga Koji merasa ingin menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan, karena bisa menjelaskan tuh apa yang terjadi, apa yang menjadi unek-uneknya. Nah, pertanyaan terbuka yang Bu Mus sampaikan tadi juga berasal dari mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Koji. Itu sudah sangat bagus Bu Mus. Dan yang terakhir, untuk keterampilan memberdayakan Koji, Bu Mus sudah sangat bagus. Tadi membantu membuat rencana aksi yang spesifik, sudah mendorong ide dari Koji, tetapi ada satu yang mungkin masih bisa dikembangkan, yaitu saat diminta saran, Ibu berbagi pengalaman yang Ibu punya, itu lebih bagus lagi nanti. Tapi tidak apa-apa, tadi yang sudah dilaksanakan oleh Bu Mus sudah sangat bagus sekali. Nah, untuk yang terakhir Bu Mus yang ingin saya sampaikan, saya tanyakan, mungkin keterampilan apa yang masih ingin Bu Mus tingkatkan lagi setelah tadi melaksanakan praktek coaching dengan Bu Indra? Yang ingin saya tingkatkan lagi itu
keterampilan saya dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bagus, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach saya, sehingga coach saya itu bisa mengungkapkan lebih banyak lagi potensi-potensi yang ada di dirinya, sehingga bisa menyelesaikan atau bisa memberikan solusi sendiri terhadap permasalahan yang dihadapi. Oh iya, bagus sekali Bu Mus ya. Saya doakan nanti harapan-harapan Ibu ke depannya bisa berjalan dengan seiring berjalannya berlatih terus, insya Allah nanti apa yang Ibu harapkan dapat terwujud. Terima kasih. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri bersama dengan bacaan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, siang hari ini kita akan mengadakan praktek observasi percakapan kucing. Ya. Baiklah Bu Jum, sesuai kesepakatan kita dalam supervisi kucing kali ini, seperti di awal, kesepakatan yang ingin kita capai adalah tentang kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan kucing. Kemudian kompetensi kucing apa yang ingin Bu Jum kembangkan? Terima kasih Bu Mus. Dalam pelaksanaan praktek coaching kali ini, saya ingin mengembangkan tentang pertanyaan yang berbobot terhadap coach, biar coach itu bisa menyampaikan potensi dirinya untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yang ingin saya capai yaitu tentang kehadiran penuh atau present. Jadi coach itu biar secara santai atau secara dengan kesadaran penuh bisa menyelesaikan permasalahan yang ada tanpa merasa kita mengajari atau kita menggurui terhadap coach itu sendiri. Baik Bu Jum, dari keempat indikator itu, kira-kira kompetensi yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan apa? Yang ingin diobservasi apa? Secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana saya memberi kesempatan kepada coach untuk berkolaborasi dengan saya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang coach hadapi itu dengan sifat terbuka dan tanpa merasa beban dan bisa mengeluarkan semua potensi-potensi yang ada pada dirinya. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach dengan harapan coach dapat menyelesaikan permasalahannya dengan potensinya sendiri. Baik Bu Jum, kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa Bu Jum? Saya ingin membantu teman saya untuk bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan bantuan saya sebagai coach dan memberikan kesempatan kepada coach untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri di dalam permasalahan pembelajaran dengan potensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri. Baik Bu Jum, terima kasih. Kemudian kami persilahkan untuk memulai percakapan coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Jum. Waalaikumsalam Bu Putri. Hari ini Bu Jum ada waktu luang nggak?
Alhamdulillah Bu, saya sudah selesai pembelajaran dan hari ini saya tidak ada tugas yang lainnya Bu. Maaf ya Bu, kalau saya mengganggu waktunya Bu Jum sebentar, bolehkah Bu? Oh boleh Bu, ada apakah Bu Putri? Silakan. Begini Bu Jum, saya tuh punya masalah, saya tuh pengen curhat sama Bu Jum sebenarnya sudah dari kemarin-kemarin. Tapi mungkin karena kesibukan kita masing-masing ya Bu, sehingga mau ketemu itu kok Bu Jum ada kegiatan, saya ada kegiatan, sehingga kita jadi jarang bertemu ya Bu ya. Nah, kali ini saya ingin bercerita Bu, saya ada masalah. Oh begitu Bu Putri, monggo silakan. Saya ada kesempatan, ada waktu. Kalau Bu Putri mempunyai kesulitan, monggo nanti kita selesaikan bersama solusi apa yang terbaik yang bisa apa yang bisa saya lakukan untuk membantu permasalahan dari Bu Putri. Begini Bu Jum, Bu Jum ingat nggak minggu lalu itu loh Pak Pengawas kan datang ke sekolah kita. Oh iya iya. Nah, itu Pak Pengawas itu mensupervisi saya sebenarnya. Nah, saat di supervisi itu Pak Pengawas itu memberikan apa ya Bu, kayak masukan gitu loh kepada saya, tetapi ya gitu saya agak menyinggung beliau. Loh, permasalahannya apa toh Bu? Di supervisi itu biasanya kita senang karena kita dalam pembelajaran itu kita diarahkan. Terus pertanyaan Bu Putri, apa yang sekiranya menyinggung Bapak Pengawas itu sehingga Bapak Pengawas itu merasa tersinggung dan kemungkinan bisa memberikan penilaian yang tidak bagus terhadap pembelajaran Bu Putri. Nah, pada saat di supervisi itu Bu Jum, saya itu kan kebetulan saya memang sering menggunakan media dan sumber belajar itu. Saya ambil video dari YouTube, saya tampilkan untuk bisa dilihat anak-anak. Kemudian saya mengambil dari internet, bahan-bahan sumber belajar dari internet gitu Bu. Nah, kebetulan Pak Pengawas itu kurang setuju dengan apa yang saya lakukan. Bapak Pengawas itu menghendaki kalau saya itu harus menggunakan sumber belajar utamanya itu buku teks pembelajaran yang disediakan di sekolah. Nah, padahal saya memang jarang Bu menggunakan buku teks itu. Wong pikir saya anak-anak itu bawa bukunya berat, makanya saya nggak suruh bawa anak-anak gawat, saya turun tinggal di rumah. Itu makanya saya kalau pembelajaran itu pakai video, ya saya cari sendiri lewat internet, nanti saya tampilkan di layar LCD itu, anak-anak memperhatikan. Nah, ternyata Bapak Pengawas merasa kurang berkenan. Nah, kurang berkenannya itu Bu, itu ketika saya bilang gini, loh Pak, saya kan sudah sesuai kurikulum mengajarnya. Kemudian selain itu saya juga memakai sumber, memakai peraga yang memudahkan anak-anak mengerti apa yang ingin saya sampaikan, materi yang ingin saya sampaikan. Tetapi kenapa Bapak masih mempermasalahkan saya harus menggunakan buku teksnya? Seperti itu Bu saya menjawabnya. Kemudian Bapak Pengawas merasa tersinggung. Gimana ya Bu? Oh, jadi permasalahannya begitu ya Bu Putri. Kalau begitu, saya tanya Bu Putri dulu. Selama ini, apa yang telah Ibu lakukan saat melakukan pembelajaran tanpa menggunakan buku teks? Nah, seperti yang saya ceritakan tadi Bu Jum, saya itu ya buku teksnya itu kan tebel ya Bu ya. Nah, aku jadinya nggak pakai itu. Terus pikirku kan kalau aku pakai sumber belajar dari yang lain kan pikirku ya nggak masalah orang. Yang penting aku nggak melenceng dari kurikulum. Aku juga pakai buku-buku sumber yang ada di perpustakaan, kemudian memakai video-video contoh. Kalau kita berolahraga kan pakai contoh-contoh gerakan yang benar di video itu. Nah, tetapi kata Pak Pengawas tidak boleh seperti itu. Nah, saya harus tetap menggunakan buku teks pembelajaran itu sebagai sumber belajar yang utama. Sebenarnya yang Ibu Putri lakukan itu sudah bagus. Bagaimana hasilnya dari pembelajaran Bu Putri yang menggunakan sumber belajaran yang lain? Apakah sudah berhasil atau belum? Karena kita tahu karakter anak itu kan berbeda-beda Bu Putri. Betul juga ya Bu ya. Saya kok dari kemarin kok nggak kepikiran sampai situ ya Bu ya. Aduh, itu gimana? Memang Bu selama ini tuh ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu kurang maksimal Bu Jum. Nah itulah Bu Putri.
buku teks itu kan sebagai sumber bahan belajar, di mana mungkin harapan dari Bapak pengawas adalah seperti itu, agar Bu Putri menggunakan sumber belajar dari buku teks yang sudah ditentukan di sekolah itu. Gitu ya Bu ya. Berarti ada benarnya juga ya Bu kata Bapak pengawas ya. Iya. Kenapa kemarin kok saya membantah kata Pak pengawas ya Bu? Nah, sekarang bagaimana keperasaan Bu Putri setelah saya berikan itu tadi pencerahan tentang pembelajaran tadi? Nah, terus karena ya Bu ya, saya tuh akhir-akhir ini gak bisa tidur Bu gara-gara memikirkan hal itu terus. Saya terus terang takut nanti, apalagi ini hubungannya dengan atasan kita ya Bu ya. Saya tuh takut Bapak pengawas mengatakan kepada kepala sekolah kita. Nah, terus kemudian menjadi masalah saya di kemudian hari. Itu yang saya takutkan itu Bu. Lalu apa yang membuat perasaan Bu Putri kurang nyaman dengan peristiwa yang dengan Bapak pengawas tadi? Ya tadi itu Bu, saya tuh takutnya kalau Bapak pengawas itu bilang kepada kepala sekolah mencium, nanti pasti saya ditegur sama kepala sekolah kenapa saya nggak nurut apa perkataan Bapak pengawas gitu loh Bu. Makanya saya gimana itu sampai saya nggak bisa tidur. Oh, kalau menurut saya Bu, untuk masalah ini Bu Putri bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh Bapak tadi kepala sekolah, kita harus bisa menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi antara panjenengan dengan Bapak pengawas, sehingga Ibu kepala sekolah juga akan mengetahui permasalahan itu apa, sehingga tidak akan menyulitkan Bu Putri. Gitu ya Bu ya. Nah ini Bu, kira-kira saya nanti dipanggil sama kepala sekolah enggak ya Bu? Apakah saya akan ditegur ya Bu Jum ya? Bisa jadi Bu. Lalu apakah yang akan Ibu Putri lakukan? Ya itu Bu, rencananya saya akan sebelumnya saya menemui beliau aja ya Bu ya. Saya jelaskan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah saya lakukan, dan apa yang sudah saya alami kepada Ibu kepala sekolah ya Bu. Itu lebih bagus Bu. Jadi nanti Bu Putri merasa nyaman. Terus kemudian lalu proses belajar apa yang Ibu akan selanjutnya lakukan untuk melaksanakan pembelajaran itu? Mungkin itu yang masih saya pikirkan ya Bu. Mungkin saya rencananya akan ngikutin apa yang dikatakan Bapak pengawas. Saya tetap menggunakan buku teks pembelajaran itu sebagai sumber utama belajar saya dalam pembelajaran di kelas. Baru saya menggunakan sumber-sumber belajar yang lain agar anak-anak lebih mudah menyerap informasi yang saya berikan. Mungkin gitu ya Bu Jum ya. Alhamdulillah, langkah yang Bu Putri itu ambil sangat tepat dan saya setuju dengan ide yang Ibu lakukan. Alhamdulillah Bu, saya sekarang merasa lebih lega Bu daripada tadi. Benar-benar Bu, saya tuh dari kemarin gak bisa tidur memikirkan hal ini terus. Nah, saya tuh takut salah mengambil langkah, takut salah langkah kalau saya nanti menyelesaikan masalah itu sendiri. Makanya saya dari kemarin tuh pengen banget cerita sama Bu Jum. Kalau begitu, sekarang apa yang akan Ibu lakukan atau Bu Putri lakukan, komitmen apa yang Ibu lakukan sehingga nanti pembelajaran itu bisa berjalan sesuai dengan rencana? Mungkin gini ya Bu ya, dalam proses pembelajaran nanti saya akan melakukan pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku. Kemudian menggunakan buku teks pembelajaran sebagai sumber belajar yang utama. Kemudian jika saya menggunakan media yang lain, saya tetap menggunakan buku teks sebagai sumber belajar yang utama. Lalu selain itu saya juga akan minta pendapat teman saya jika saya merasa kesulitan seperti yang saya lakukan sekarang. Jadi apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk komitmen Ibu tersebut? Nah, mungkin saya butuh dukungan itu berupa komunikasi yang lebih baik ya Bu antar kita sebagai teman guru. Kalau saya itu kesulitan, mungkin saya bisa sampaikan kepada teman-teman sehingga bisa menyelesaikan masalahnya secara bersama-sama, tidak saya
pusing sendiri sehingga saya nanti takut saya salah langkah. Jadi saya butuh dukungan yaitu Bu komunikasi dari teman sejawat dan juga dari kepala sekolah. Wah, itu ide bagus Bu Putri. Sehingga nanti Ibu dapat melaksanakan, menyelesaikan masalahnya dengan baik dan dapat bekerja dengan nyaman dan tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin, amin, ya Allah. Makasih Bu Jum ya, sudah saya repoti hari ini, sudah saya ganggu waktunya. Mohon maaf sekali Bu. Alhamdulillah tidak apa-apa Bu. Yang penting Bu Putri sekarang sudah merasa nyaman dan dalam proses belajar nanti akan merasa dengan baik. Iya. Bu, terima kasih banyak ya Bu. Lain kali kalau saya ada kesulitan lagi, saya boleh menghubungi Bu Jum lagi guys. Siap, monggo saya Ibu. Alhamdulillah Bu, terima kasih banyak. Saya tak kembali ke kelas karena anak-anak tadi sudah selesai olahraganya. Oke, Bu Putri. Alhamdulillah, Bu Jum tadi sudah melakukan kegiatan coaching di mana Bu Jum sebagai coach dan Bu Putri sebagai coachee. Menurut pengamatan saya, hubungan kolaborasi antara coach dan coachee yang mendorong tumbuhnya potensi dari seorang coachee adalah tujuan utama dari coaching ini. Pertanyaan yang diajukan kepada coachee sudah mampu mendorong tumbuhnya solusi yang dihasilkan dari ide kreatif coachee itu sendiri. Kemudian untuk tujuan, menyampaikan tujuan, menurut saya tujuan yang disampaikan coachee sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang ketika seorang coachee yang disupervisi pengawas dan kurang setuju dengan sumber belajar yang digunakan coachee, yaitu tidak menggunakan buku teks. Untuk identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee. Di sini, seorang coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coachee menyadari bahwa apa yang dilakukan coachee dalam mengajar tanpa buku teks itu memang kurang sempurna dan seharusnya memang harus menggunakan buku teks sesuai yang diinginkan seorang pengawas tadi. Kemudian untuk rencana aksinya, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coachee dalam menyelesaikan masalahnya. Seorang coach ini, Bu Jum tadi juga sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coachee merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi coachee, yaitu tadi menggunakan buku teks itu tadi artinya ingin menggunakan buku teks. Kemudian untuk tanggung jawabnya, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksi, di mana coach tadi sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang akan diambil coachee dan ternyata membuat coachee menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Alhamdulillah tadi Bu Jum sudah melaksanakan dengan baik. Nah sekarang saya ingin bertanya Bu Jum, kira-kira keterampilan apa yang masih ingin ditingkatkan dari Bu Jum sendiri setelah melakukan coaching ini Bu Jum? Terima kasih Bu Indra. Saya ingin memberikan solusi atau membantu coachee dalam mengambil keputusan itu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachee merasa dia bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa beban atau tanpa merasa saya yang mengajari. Seperti itu ya. Alhamdulillah ya, kegiatan untuk coach Bu Jum dan coachingnya Bu Putri hari ini sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi guru yang lebih dirindukan anak-anak dalam pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikianlah kita tutup untuk yang sesi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
coaching. Mari kita bahas tentang kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai ya pada coaching pada hari ini. Kita ada kesepakatan rubrik penilaian dalam percakapan coaching. Kemudian kompetensi coaching yang ingin dikembangkan yaitu kehadiran penuh atau present, mendengar aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Kemudian yang ingin saya tanyakan, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan Bu Putri itu yang mana? Terima kasih Bu Indra. Keterampilan coaching yang ingin saya kembangkan, yang saya masih bingung, masih belum bisa itu membuat pertanyaan berbobot pastinya. Yang kedua yaitu mendengar aktif. Saya ingin menangkap emosi dari coaching dan juga mengajukan pertanyaan, dapat mengajukan pertanyaan yang terbuka. Kemudian kompetensi yang secara spesifik ya, yang ingin Ibu Putri observasi dari coaching ini yang mana ya Ibu kira-kira? Saya memilih yang itu Bu, membuat pertanyaan berbobot itu yang saya rasa sulit Bu saya lakukan. Nah itu yang ingin saya kembangkan dari diri saya. Kemudian Ibu Putri, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu yang bagaimana Bu Putri? Indikator ketercapaiannya yaitu saya bisa melaksanakan coaching sesuai dengan 4 indikator yang Bu Indra sebutkan tadi, meliputi present tadi, kemudian mendengar aktif, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir tadi memberdayakan coaching. Nah itu Bu yang ingin saya kembangkan, keseluruhannya itu ingin saya kembangkan. Baiklah Ibu Putri dan Ibu Musriah, coaching hari ini dari Ibu Putri sebagai coach dan Ibu Jumiati sebagai coachee bisa kita laksanakan nggih? Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam. Gimana Bu Ju kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Putri. Alhamdulillah. Gimana Begini Bu Putri, sudah lama saya pengen curhat pada Bu Putri, pengen meminta pendapat dari Bu Putri. Bu Ju ada masalah? Iya Bu Putri. Masalahnya apa? Yang masalah yang saya hadapi itu sebenarnya sepele Bu Putri, tapi menjadi beban dalam diri saya. Kok sepele? Berarti yang sepele itu yang bagaimana? Coba ceritakan kepada saya, barangkali saya bisa membantu. Begini Bu Putri, saat pembelajaran saya disupervisi oleh pengawas, tetapi saya merasa pengawas itu apa yang saya berikan atau jawaban saya itu menyinggung perasaan pengawas Bu. Emang pembelajaran yang Bu Ju lakukan bagaimana kok sampai bisa menyinggung perasaan Bapak pengawas? Saya dalam pembelajaran itu tidak menggunakan buku teks Bu. Bu Ju pakai apa saat pembelajaran itu? Saya saat pembelajaran itu menggunakan materi-materi yang ada di dalam, saya mengambil dari YouTube maupun dari TikTok maupun dari pembelajaran dari luar buku teks. Itu toh. Nah, terus gimana tanggapan dari Bapak pengawas terhadap pertanyaan yang Bu Ju lakukan, pembelajaran yang Bu Ju lakukan itu? Saya sebenarnya sudah menyampaikan secara jujur kepada Bapak pengawas Bu, bahwa saya sudah dalam mengajar itu sudah menggunakan beberapa sumber pembelajaran. Ada dari buku, referensi, dari perpustakaan, maupun mengacu pada kurikulum. Nah, pas saya bilang seperti itu Bu, Bapak pengawas itu merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Nah, kalau begitu saya tanya dulu sama Bu Ju, selama ini yang Bu Ju lakukan dalam proses belajar mengajar di kelas itu bagaimana? Saya dalam pembelajaran dalam proses belajar mengajar itu saya menggunakan dari beberapa sumber buku termasuk saya putarkan dari video, kemudian dari sumber belajar yang lain Bu. Anak-anak misalnya menonton video, kemudian anak-anak menggunakan sarana TikTok.
maksud saya agar anak-anak itu mudah dalam menerima pembelajaran saya, Bu. Gitu. Karena Bujum tidak menggunakan buku teks sesuai saran dari Bapak Pengawas, kemudian berarti Bapak Pengawas mengingatkan Bujum gitu toh. Oke. Harapan dari Bapak Pengawas itu Bujum menggunakan buku teks gitu maksudnya. Iya, Bu. Saya kan ingin anak-anak lebih bersemangat dalam belajar, Bu. Karena saya tidak kepikiran ke sana bahwa selama ini ada beberapa hasil yang disampaikan anak-anak itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, Bu. Sebenarnya yang Bujum lakukan itu tadi sudah bagus, Bu. Lalu hasilnya yang Bujum dapat setelah melaksanakan proses pembelajarannya seperti itu bagaimana? Tidak sesuai dengan harapan saya, Bu. Karena anak-anak setelah saya memberi pelajaran itu anak-anak itu belajarnya masih kurang maksimal, tidak sesuai dengan harapan yang seperti harapan saya yang saya inginkan, Bu. Nah, mungkin itulah pentingnya buku teks sebagai sumber utama, Bu. Apa yang dikatakan Bapak Pengawas itu mungkin juga ada benarnya juga, agar Bujum menggunakan buku teks sebagai sumber belajar yang utama. Oh, begitu ya, Bu Putri. Saya berpikir sebenarnya ada benarnya juga ya, Bu, ya, kalau kita menggunakan buku teks. Nah, setelah Bujum bercerita seperti ini tadi, sekarang bagaimana perasaan yang Bujum alami, yang Bujum rasakan? Terus terang perasaan saya selama ini kurang nyaman, Bu. Karena saya merasa saya sudah melawan menyinggung terhadap pengawas. Saya takutnya nanti ini membuat saya resah sampai saya tidak bisa tidur, Bu, memikirkan apa yang jawaban saya terhadap kepala sekolah tadi. Nah, apa yang membuat Bujum merasa resah dan gak nyaman, Bu? Saya takut, Bu, takutnya kalau nanti apa yang saya sampaikan itu disampaikan oleh ibu kepala sekolah sehingga nanti akan menjadi permasalahan di kemudian hari antara saya dengan ibu kepala sekolah, Bu. Oh, jadi begitu. Begini ya, Bujum. Kalau bisa saya simpulkan, sebenarnya yang membuat Bujum merasa gak nyaman itu karena saat disupervisi itu Bujum tidak menggunakan buku teks. Kemudian Bujum ditegur oleh Bapak Pengawas. Lalu Bujum malah memberikan argumen yang membuat Bapak Pengawas itu merasa tersinggung. Begitu, betul? Iya, Bu. Iya, Bu Putri. Terus gimana ya ceritanya, Bu? Kira-kira saya akan dipanggil oleh ibu kepala sekolah apa tidak ya, Bu? Saya kok jadi takut ya, Bu? Kalau menurut saya ya Bujum, untuk masalah ini Bujum bisa refleksi diri dulu, lalu mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu ditegur oleh kepala sekolah, atau mungkin Bujum menemui dulu. Tak kira nanti Bu Kepala Sekolah akan memberikan penguatan yang positif dan memberikan solusi, tidak malah menegur Bujum. Amin. Mudah-mudahan ya, Bu, apa yang nanti saya sampaikan kepada kepala sekolah tidak terjadi permasalahan yang kalau saya menceritakan apa yang sebenarnya ya, Bu, ya, Bu, ya, Bu. Dari yang sudah Bujum sampaikan tadi, kira-kira apa rencana kedepannya, Bu? Rencana ke depan saya setelah saya menemui kepala sekolah, kemudian saya akan memperbaiki pembelajaran saya akan menggunakan buku teks sebagai acuan dalam pembelajaran sehingga anak-anak akan lebih bersemangat, Bu. Kemudian mereka akan lebih berprestasi sesuai dengan keinginan saya. Gitu ya. Nah, lalu apakah ada hal lain yang akan Bujum lakukan selain itu tadi? Saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah atas izin saya akan menemui Bapak Pengawas atas izin Ibu Kepala Sekolah. Saya akan meminta maaf tentang apa yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Pengawas tadi, Bu, sehingga nanti pada proses pembelajaran saya tetap menggunakan buku teks dan saya minta Bapak Pengawas saran dan kritikannya saat saya melakukan pembelajaran sehingga nanti pembelajaran yang saya lakukan itu akan lebih baik, Bu. Bagaimana dengan proses belajar mengajar Bujum selanjutnya? Setelah saya menggunakan buku teks sebagai sumber utama saya belajar, kemudian saya akan terapkan kepada siswa
sehingga nanti anak akan merasa lebih nyaman dan dalam pembelajaran tersebut. Gitu ya. Alhamdulillah, langkah yang Bu Jum ambil itu sudah sangat tepat. Saya setuju dengan ide Bu Jum itu, bagus sekali itu Bu. Syukurlah, alhamdulillah Bu Putri, saya merasa lega sekali. Saya sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada pada saya, sehingga nanti saya tidak akan berurusan dengan atasan saya karena saya merasa khawatir sekali dan takut untuk melangkah Bu Putri. Syukurlah kalau Bu Jum sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Jum rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Jum lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar nanti, saya akan mengacu pada kurikulum yang ada, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang proses pembelajaran dan penggunaan buku teks Bu Putri. Bagus itu Bu. Lalu dukungan apa yang Bu Jum butuhkan untuk melakukan komitmen yang Bu Jum sebutkan tadi? Ya Bu Putri, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya, dengan teman-teman dan Ibu Kepala Sekolah, bagaimana saya bisa bertukar pengalaman dan saling mengingatkan saat pembelajaran sehingga tidak merugikan anak dan anak bisa belajar secara maksimal Bu Putri. Wah, itu yang sangat bagus Bu Jum. Semoga dapat segera terselesaikan ya masalahnya, dan Bu Jum bisa lega, bisa bekerja lagi dengan suasana hati yang tenang dan nyaman dan tanpa dihantui rasa bersalah. Amin, alhamdulillah, makasih Bu Putri sudah menyempatkan waktu untuk menerima keluh kesah dari saya, sudah memberikan solusi yang terbaik bagi saya, dan bagaimana proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Putri sudah menyempatkan waktu sehingga nantinya kita menjadi guru yang kedatangannya dinanti-nanti oleh siswa kita dan menjadi idola bagi mereka dan menjadi panutan teladan bagi mereka. Terima kasih ya Bu Putri atas waktu yang diberikan. Terima kasih. Sudah selesai ya Amin, masalahnya. amin. Terima kasih. Maaf, saya masih memerlukan tugas yang lain. Terima kasih Bu Putri. Selamat siang. Selamat siang. Baiklah, Bu Putri dan Bu Jum, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya sebagai observer pada siang hari ini. Alhamdulillah, coaching yang Ibu laksanakan sudah berjalan dengan baik. Terbukti ini ya Bu ya, Bu sudah ada terjalin komunikasi yang efektif antara coach dan coachee. Yang mana Bu Putri sebagai coachnya sudah mendorong timbulnya potensi diri pada coachee-nya. Kemudian tadi Bu Putri juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus yang bisa menggali potensi coachee-nya. Kemudian yang lainnya, pertanyaan coach tadi yang saya amati sudah membuat coachee menyadari bahwa pembelajaran yang selama ini dilakukan itu harus diperbaiki lagi. Dan ini sudah jelas tadi tujuan dari coachee, tujuan dari Bu Jum sebagai coachee itu sudah disampaikan dengan sangat jelas, yaitu mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Demikian juga tadi coach juga sudah dengan sabar, dengan konsentrasi penuh melayani coachee-nya, memberikan umpan balik yang terbaik kepada coachee-nya, sehingga coach tadi terlihat memberikan pertanyaan yang dapat membuat coachee-nya merencanakan hal-hal yang bisa digali dari coachee-nya sehingga bisa menyelesaikan permasalahannya. Sudah ada umpan balik dari coach Bu Putri sebagai coach mengenai komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksinya, ya. Kemudian coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus sehingga coachee menjadi yakin akan keputusan yang diambil oleh coachee-nya.
dalam solusi yang diambil. Bu Putri, kalau boleh saya bertanya Bu, kira-kira keterampilan apa yang masih ingin ditingkatkan oleh Bu Putri sebagai coach atau dalam pelaksanaan coaching? Keterampilan yang mungkin ingin masih saya tingkatkan dan kembangkan ya Bu, itu terkait dengan keterampilan mendengarkan aktif. Selama ini mungkin saya kurang menangkap emosi yang disampaikan oleh coach, dan juga saya mungkin kurang dapat mengajukan pertanyaan yang terbuka, sehingga pertanyaan saya itu kurang menggali lagi informasi yang coach hadapi, yang coach punya. Jadi saya ingin kembangkan itu Bu. Oke. Nah, jadi kalau boleh menyarankan kita panjenengan lebih eksis lagi untuk memperdalam teknik-teknik coaching ya Bu ya. Jadi supaya bisa memahami coachingnya, bisa mengendalikan emosi coachingnya. Jadi coachingnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik ibu-ibu, kiranya sudah selesai untuk praktek coaching pada siang hari ini. Insya Allah bertemu lagi di praktek coaching dengan kasus yang berbeda ya. Kita tutup, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi